Anak elang ini harus mati di tangan saudara tuanya sendiri. Peristiwa terjadi di sarang elang emas Kaljukotkas II di Estonia pada hari Senin 7 Juli 2024 beberapa hari yang lalu. Persaingan saudara kandung atau sering disebut sibling rivalry merupakan perkara umum yang sering terjadi di sebagian besar burung pemangsa. Sangat disayangkan, perjalanan hidup anak elang yang baru berumur kurang lebih 8 minggu ini harus berakhir. Yang mana di usia ini anak elang akan mencapai ukuran maksimal pada minggu ke-9. Di fase ini juga mereka telah belajar memakan dan merobek mangsanya sendiri, bersolek dan belajar mengepakkan sayap. Sebelum kita melihat bagaimana kronologis kematian si anak elang bungsu, alangkah baiknya kita mengetahui beberapa fakta tentang elang emas. Elang emas dapat ditemukan hampir di setiap habitat pegunungan di belahan utara. Mereka memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa yang memungkinkan mereka dapat berburu dan menangkap mangsa lintas habitat. Dengan demikian, elang emas adalah spesies burung pemangsa yang paling luas penyebarannya di dunia. Dalam hal kecepatan, elang emas menduduki peringkat kedua setelah peregrine falcon atau alap-alap kawah. Mereka mampu terbang menghujam pada kecepatan 320 km per jam saat menangkap mangsa. Elang emas adalah raptor terbesar kelima di dunia. Mereka memiliki rentang sayap mencapai lebih dari 2,3 meter. Seperti umumnya burung pemangsa, ukuran tubuh sang betina akan lebih besar daripada ukuran tubuh si pejantan. Ada banyak spesies yang terdaftar dalam menu makan malam si raja pegunungan ini. Diketahui ada sekitar 400 spesies individu termasuk mamalia, burung, ikan dan serangga masuk dalam daftar menu makan elang emas. Saat ketersediaan makanan di alam liar sedang masa sulit,
elang emas akan menggunakan strategi berburu yang sangat mengerikan untuk membunuh mangsa-mangsa besar. Di habitat pegunungan, elang emas telah belajar taktik berburu yang menyimpang dari taktik berburu normal. Mereka memanfaatkan gravitasi untuk membunuh mangsa besar saat mereka kesulitan mencari mangsa-mangsa kecil. Elang emas sering menyeret kambing gunung dewasa dari tebing dan menjatuhkannya hingga mati. Taktik berburu yang ekstrim seperti ini terkadang hanya akan membuat mereka terluka tanpa hasil. Alhasil mereka akan kembali ke sarang dalam kondisi terluka, kaki yang pincang ataupun sayap yang patah. Selain yang terkuat di antara semua jenis elang emas adalah tipe burung yang pendiam. Suaranya hanya terdengar pada saat mereka membesarkan anak-anaknya di musim bersarang. Menurut para pengamat, mereka berkomunikasi secara vokal setidaknya ada 9 panggilan berbeda dengan masing-masing arti yang berbeda. Fakta ilmiah mengatakan bahwa elang emas dewasa pada dasarnya adalah burung pemangsa yang pemalas. Diperkirakan bahwa elang emas dewasa akan menghabiskan 85% waktunya untuk bertengger dan sisanya adalah aktivitas berburu. Sebenarnya ini adalah ancaman bagi kelangsungan hidup mereka. Setelah mereka mendapat mangsa dan merasa kenyang, mereka tidak pernah tahu kapan akan mendapatkan makanan berikutnya. Di sini kita melihat seekor elang emas Amerika Utara sedang bertengger bersamaan dengan spesies elang botak. Tidak tahu apa yang mereka bincangkan. Namun yang pasti mereka tengah menghabiskan waktunya untuk bermalas-malasan. Kebiasaan pemalas elang emas seringkali terbawa ke dalam situasi di mana mereka sedang dalam masa membesarkan anak-anaknya pada musim bersarang. Tercatat di beberapa kasus kematian yang terjadi pada anak elang emas saat masa pertumbuhannya dalam sarang, dipengaruhi oleh ketidakcukupan kebutuhan makan dalam sarang. Dan ini terjadi di sarang ini. Selama lebih dari 24 jam, kedua anak elang ini tidak mendapatkan cukup makan. Orang tua tidak kembali ke sarang untuk memberikan mereka makan. Mereka harus menunggu keesokan harinya dengan harapan sang induk membawa tangkapan besar.
Merawat anak-anak adalah pekerjaan yang berat, membutuhkan orang tua berdedikasi dan pekerja keras. Cara terbaik untuk memastikan kesuksesan saat musim bersarang, sang induk elang emas harus menemukan mitra yang benar-benar tangguh, serta mereka selalu menjaga kebersamaan. Diketahui bahwa perkawinan elang emas bersifat monogami. Tidak seperti manusia yang suka melakukan poligami, elang emas hanya sekali mendapatkan pasangan untuk seumur hidup. Tentu saja sang betina harus benar-benar menentukan pasangannya yang tepat untuk kelangsungan hidup para keturunannya. Terlambatnya pasokan makanan ke dalam sarang selama berhari-hari membuat kondisi anak-anak elang semakin memburuk. Mereka akan memakan sisa-sisa makanan yang sudah tak layak makan. Persaingan di antara keduanya pun menjadi semakin ketat yang menjadikan si anak sulung akan lebih agresif. Perilaku agresif si sulung membuat si anak bungsu tidak mendapatkan bagiannya di setiap sang induk membawakan makanan ke sarang. Dia akan bersusah payah mencari sisa-sisa makanan dalam sarang. Jikapun ada, itu pun hanya tulang belulang dengan sedikit daging yang melekat yang sulit diambil untuk dimakan. Terlihat si anak sulung membiarkan adiknya bersusah payah memakan sisa makanannya. Seperti sengaja agar makanan itu terurai dan mudah untuk dimakan. Lalu dia akan merebutnya setelah makanan itu terurai. Selama anak elang sulung merasa lapar, si adik bungsu akan terus mendapat kekerasan. Pada pukul 4 sore sang ayah baru mengantarkan mangsanya ke sarang, sejak terakhir kali dia mengantar mangsanya pada 4 Juli 2 hari yang lalu. Seperti biasa mangsa akan didominasi terlebih dahulu oleh si sulung. Makanan yang dibawa si ayah elang sepertinya hanya berupa tulang dari bagian tulang belakang mamalia dengan sedikit daging yang melekat. Tampaknya makanan itu hanya cukup untuk makan satu anak elang saja dan dipastikan si bungsu tidak akan mendapatkan bagian untuk kesekian kalinya.
Kelaparan yang dirasakan si bungsu sudah tak dapat ditahan lagi. Si bungsu hanya memiliki waktu untuk mengambil bagiannya pada jam-jam menjelang larut malam, yang mana pada saat itu si sulung mulai tertidur. Kendati demikian, si bungsu masih merasa takut untuk mengambil sisa makanan itu. Berharap masih ada sedikit daging yang tersisa, akhirnya si bungsu memberanikan diri untuk mengambil sisa makanan itu. Namun tampaknya tak ada yang dapat diharapkan dari sisa makanan itu. Suka atau tidak, faktanya si bungsu harus menjalani malam dengan kelaparan untuk kesekian kalinya. Kita tidak yakin bahwa tatapan mata si sulung adalah tatapan rasa kasihan terhadap adiknya, namun yang pasti dia sedang mengawasi gerak-gerik si bungsu yang mencoba untuk mengambil makanan yang menurutnya adalah miliknya. Tercatat bahwa anak elang akan memulai penerbangan pertamanya pada umur antara 10 hingga 12 minggu. Hanya tersisa 2 hingga 4 minggu saja bagi si bungsu mewujudkan impiannya untuk terbang bebas di alam liar. Sang ayah elang telah mengirimkan mangsa ke sarang. Namun tak disangka kiriman mangsa itu akan menjadi malapetaka bagi si bungsu elang. Si sulung menyeret adiknya, mengunci dan mencabik-cabik bagian dalam paruh dan matanya.
Kini perjalanan hidup si bungsu elang emas di sarang ini telah berakhir. Sepertinya dia dilahirkan untuk menderita kelaparan, mendapatkan tekanan dan kekerasan dan harus berakhir tragis. Menyaksikan bagaimana kehidupan satwa di alam liar terkadang membuat kita merasa jengkel, iba dan kecewa. Terus terang saja, saya sendiri merasa kecewa dengan kejadian ini. Karena dalam beberapa hari ke depan, anak elang ini akan mencapai dewasa, terbang bebas untuk memulai perjalanan hidupnya di alam liar. Namun seperti itulah faktanya. Kecil kemungkinan anak bungsu elang emas dapat bertahan hidup pada masa pertumbuhan dalam sarang sebelum mereka dapat terbang bebas ke alam liar.